Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Beberapa produk Indonesia ternyata menjadi produk yang digemari di beberapa negara lain. Misalnya seperti produk sabun mandi, mie instan, dan beberapa produk lainnya. Beberapa waktu lalu kami telah mewawancarai Duta Besar Indonesia untuk Ethiopia dan beliau juga menerangkan bahwa produk mie instan dan sabun asal Indonesia benar-benar digemari di sana. Nah, saya kali ini akan mengajak berbincang dengan Duta Besar Indonesia untuk Federasi Rusia dan Belarus, Bapak Jose Tavares, dalam Dialog Nusantara Petang. Sudah bersama kita Pak Jose Tavares, Duta Besar Indonesia untuk Federasi Rusia dan Belarusia. Selamat sore, Pak Dubes. Selamat sore, Mbak Tasya, apa kabar? Baik, Pak. Bapak apa kabar, Pak? Salam sehat, Pak Jose. Baik, salam sehat juga. Iya, Pak. Ini sebelum saya membahas nih mengenai bagaimana produk-produk Indonesia di sana, ini saya ingin menanyakan dulu, bagaimana selama ini hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Rusia? Hubungan diplomatik Indonesia-Rusia sebenarnya sudah berjalan lebih dari 71 tahun ya. Dari tanggal 3 Februari tahun 2020 kita merayakan hubungan diplomatik ke-70. Jadi tahun ini udah lebih dari 71 tahun dan hubungannya berjalan baik dari segi politik, ekonomi, sosial budaya. Saat ini berjalan dengan baik. Jadi kita harapkan ke depannya akan lebih baik lagi gitu. Nah, ini saat ini kita di seluruh negara yang mengalami pandemi. Bagaimana dampak pandemi ini terhadap perekonomian di Rusia sana, Pak Jose? Memang kalau pandemi dari awal mereka mengalami 2 kali wave dan sekarang ini di Rusia sedang mengalami third wave-nya itu. Jadi meningkat kembali ya, yang tadinya sudah menurun sampai sekitar 7.000, 6.000 setiap hari, sekarang sampai 23.000, terakhir sampai 24.000 hari ini gitu. Sehari. Jadi ya memang dampaknya lumayan besar dalam arti bahwa ada restriksi untuk pergi kemana-mana, tapi dilonggarkan kembali. Restriksi itu setelah dibuka kembali. Nah, ini dalam beberapa hari. Iya, dampaknya terhadap perekonomian di Rusia ini tentunya nantinya akan berimplikasi terhadap perdagangan juga, kan Pak Jose ya? Betul sekali, tapi kalau ada implikasinya, memang ada penurunan perdagangan Indonesia yang tadinya tahun 2019 misalkan 2,45 miliar dolar. Tahun 2020 dia itu menjadi 2,35. Tidak begitu besar sebenarnya. Begitu besar, ya. Ada produk-produk tertentu yang malah pada saat pandemi tahun lalu itu malah meningkat. Saya ingin sebutkan misalkan kelapa sawit itu malah meningkat, impor dari Rusianya bertambah 30.000 ton. Wow, cukup Jadi besar, ada peningkatan yang cukup signifikan. Ada misalkan rubber juga ada peningkatan impor dari Rusia dan beberapa produk lain ada peningkatan. Jadi paling besar ini kelapa sawit sebanyak 30.000 ton ya, Pak? Betul, ada peningkatan. Ada coconut copra misalkan juga ada peningkatan sekitar 9 juta US dollar dalam ekspor kita ke Rusia. Kemudian kakao ya, butter, coklat ya sekitar 8 juta US dollar. Kemudian ada juga foodwear, alas kaki ya dari leather misalkan ada peningkatan tidak banyak tapi sekitar 1,2 juta US dollar. Jadi tidak semua produk yang diperdagangkan itu mengalami penurunan. Jadi ada yang turun, ya, banyak juga yang turun ya. Saya bisa sebutkan di sini ada datanya, tapi juga ada yang naik. Artinya peminatan produk-produk Indonesia di sana cukup besar, apalagi setelah di pertengahan Oktober 2019 pada saat itu juga sempat ada juga penandatanganan MOU kerjasama ya Pak dengan Indonesia. Itu cukup memberikan pengaruh yang cukup besar. Betul, namun tetap aja ada kendala ya. Kendala kita tahu bahwa kendala perdagangan akibat dari
kurangnya kontainer saat itu ya, ada kekurangan kontainer, di mana harga atau biaya pengiriman itu meningkat sekitar 5-6%. Kemudian jaraknya, kita tahu bahwa jarak dari Indonesia ke sini, misalkan kalau laut, itu memakan waktu antara 40-60 hari ya ke pelabuhan terjauh, misalkan dari Indonesia ke Saint Petersburg atau ke Vladivostok yang lebih dekat dengan bagian Asia. Di situ cuman kendalanya adalah dari Vladivostok ke Moskow sendiri, kalau terbang dengan pesawat itu 8 jam baru sampai. Jadi jaraknya cukup jauh dan waktu yang cukup lama. Baik Pak Jose, kita akan dengarkan dulu kumandang azan maghrib, baru kita lanjutkan kembali perbincangannya ya Pak ya. Pemirsa tetaplah bersama kami, kita dengarkan azan maghrib berikut ini. Pak Jose, ini sedang jeda maghrib dulu, lanjut setelah itu langsung ya Pak? Baik. Abrai mati. Oh, berantakan ya. Ini. Anda kembali di Dialog Nusantara Petang, kita masih berbincang bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia dan Belarusia, Bapak Jose Tavares. Pak Jose, tadi Anda mengatakan bahwa pada tahun 2019 memang sudah ditandatangani kerjasama antara Indonesia dengan Rusia dalam bidang perdagangan, tetapi pada waktu itu ada kendala di mana kontainer yang kurang, kemudian juga jarak yang jauh dan waktu yang lama ini meningkatkan biaya begitu ya. Apakah sampai saat ini sudah bisa diatasi kendala tersebut? Saya kira more or less sudah bisa teratasi ya. Sejauh ini kalau saya ketemu dengan pengusaha-pengusaha di sini maupun kemarin ya dengan Mayora, hal itu tidak muncul lagi gitu. Saya kira perlahan-lahan udah mulai teratasi ya masalah ini. Meskipun secara umum ada aja kendala ya, seperti kendala misalkan masih ada tarif
yang belum terselesaikan dalam hal kalau ada free trade arrangement, maka tarif biaya masuk ya untuk produk-produk kita bisa lebih tekan lagi dan itu akan sangat bagus. Saat ini Kementerian Perdagangan sedang mengupayakan free trade arrangement dengan Eurasian Economic Union ya, dengan Indonesia. Nah, dalam hal ini apabila cepat diwujudkan, maka akan sangat membantu kepada eksportir Indonesia untuk masuk ke pasar Rusia dan Eurasia. Eurasian Economic Union itu yang terdiri dari beberapa negara ya, ada Kazakhstan, ada Armenia, ada Kyrgyzstan, Belarusia gitu. Jadi akan sangat membantu jika arrangement itu selesai. Baik, kalau tadi Anda mengatakan bahwa produk-produk dari Indonesia, komoditas dari Indonesia ini sudah semakin meningkat, di mana ada kelapa sawit 30.000 ton, kemudian juga karet, coklat, margarin, dan sebagainya. Bagaimana dengan produk dari keseharian? Ya, produk keseharian juga ada ya, ada dari Indonesia ada, misalkan ada mie instan, ada alas kaki, ada pakaian ya. Semua produk itu lumayan banyak. Ada misalkan ada juga kosmetik. Ada produk-produk lain yang sekarang sudah masuk ke online shopping di Rusia ini, sekitar online shopping di Rusia telah menawarkan produk-produk itu. Jadi akan sangat membantu untuk bisa memperkenalkan sekaligus memperjualbelikan barang-barang tersebut dalam kondisi pandemi saat ini. Iya, kalau kita lihat di tayangan ini juga ada minuman instan begitu ya. Rupanya produk-produk dari Indonesia berupa makanan dan minuman instan ini cukup diminati oleh masyarakat Rusia ya, Pak Jose? Iya, benar, cukup diminati. Seperti kita lihat ini dari Mayora, sebenarnya Mayora ini berkecimpung di bidang ekspor kopi Torabika. Ini cappuccino ya, instan. Nah, kopi instan itu cukup lama sebenarnya, udah dari tahun 98. Kemudian mereka membuka kantor untuk pertama kalinya dengan kerjasama dengan importir dari Rusia. Pada tahun 2014, kemudian pada 2014 mereka itu membuka sendiri kantor di sini, dan pada tahun 2015 mereka akhirnya diberikan izin sebagai legal entity. Jadi mereka sekarang tidak pakai lagi importir, tetapi udah ada perusahaan di sini, udah ada warehouse di sini, jadi mereka mendatangkan sendiri. Dan saat ini ada 2 orang Indonesia yang manage kantornya dan mempekerjakan belasan orang Rusia. Jadi ini yang kita harapkan. Jadi mudah-mudahan ke depannya kalau ada lagi perusahaan yang bisa mengikuti contoh dari Mayora ini, maka insya Allah ya ekspor kita akan semakin meningkat ke Rusia. Iya, sebenarnya produsen atau importir dari ASEAN ini kan di tahun 2019 itu baru Vietnam saja, kemudian baru kita masuk begitu ya Pak ke Rusia. Nah ini sebenarnya bagaimana daya saing dari produk-produk Indonesia untuk juga bisa mengalahkan competitiveness atau persaingan dengan produk-produk dari Vietnam ini? Ya, perlu diketahui bahwa Vietnam itu ada free trade arrangement, jadi tarif mereka 0. Nah itu dia, itu salah satu ya kendala yang dihadapi oleh pengusaha-pengusaha atau eksportir kita ya. Jadi kita harus bersaing dengan kualitasnya mungkin sama ya, tapi mereka tidak lagi ada tarif biaya masuk. Nah itu yang salah satunya itu. Dan yang kedua kendalanya adalah kendala bahasa juga. Bahasa Rusia itu untuk komunikasi itu kadang-kadang orang Rusia, pengusaha Rusia, bukan kadang-kadang lagi, kebanyakan itu nggak bisa bahasa Inggris. Jadi mereka bisa bahasa Rusia, kita nggak bisa bahasa Inggris. Jadi memang perlu mempekerjakan orang di situ. Dan perlu kita tahu bahwa Vietnam itu kan adalah mitra lama ini, mitra sejak Uni Soviet. Nah kita baru masuk di sini dan mereka lebih lancar dalam bahasa. Mereka mengirimkan orang-orang Vietnam untuk sekolah di sini itu dari zaman dahulu, dari zaman Uni Soviet, sehingga bahasa
itu mereka udah kuasai. Dan satu lagi, kita perlu adanya quality control yang bagus. Jadi jangan sampai kita kirimnya itu, biasanya kan kirim barang pertama itu kualitasnya bagus karena dicek. Berikutnya sudah tidak lagi melakukan quality control yang baik sehingga produknya tidak sama kualitas pada saat kita mengirimkan yang pertama. Nah ini terjadi seperti buah-buahan ya. Kita mengirimkan mangga yang awalnya itu sangat bagus, matang. Kemudian yang kedua kita mengirimkan, ada yang komplain ke KBRI. Kenapa kok Anda mengirimkan mangga yang seperti ini? Ini kan seperti palsu gitu, karena dia potong masih putih, rupanya masih di dalamnya belum matang seperti awalnya dia kena. Jadi quality control itu sangat menentukan sekali. Baik, jadi ini yang perlu kita perhatikan, strategi untuk bisa bersaing ini adalah perlu diperhatikannya free trade agreement ini, supaya biaya-biaya ini bisa meringankan bagi para produsen. Kemudian juga komunikasi ini perlu juga diperhatikan, dan juga peningkatan atau konsistensi dari quality control, Pak Jose ya. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini di segmen berikutnya, tetapi kita harus jeda dulu, Pak. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali usai jeda. Kembali di Nusantara Petang, dan kita masih di Dialog Nusantara Petang bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia dan Belarusia, Bapak Jose Tavares. Pak Jose, ini terima kasih sekali lagi, merupakan suatu kehormatan bagi kami Bapak berkenan untuk hadir pada sore hari ini waktu Indonesia. Dan tadi Anda mengatakan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan adalah biaya-biaya ataupun free trade agreement ini harus benar-benar diperhatikan, kemudian juga komunikasi dan juga konsistensi dari quality control. Nah ini kalau untuk promosinya sendiri, kira-kira strategi promosi apa yang perlu diperhatikan bagi para produsen di Indonesia? Ya, kalau promosi di sini biasanya kita hadir di Expo. Misalkan akan ada minggu depan ini Kazan Summit. Kazan Summit itu Indonesia ya, dari Indonesia ada, sayangnya awalnya ada 9 perusahaan yang akan datang, tapi ternyata hanya ada 6 karena terdampak penyakit juga sayangnya di Indonesia ya. Jadi hanya 6 yang akan datang. Jadi di situ ada akan dipromosikan offline barang-barang Indonesia. Baik berbagai produk lah ya, berbagai produk di bawah, dan KBRI di situ akan membantu. Kemudian kita juga berusaha jika ada yang tertarik untuk mengimpor, kita ada business matching di tempat. Lumayan ada, memang selalu ada risiko ya, akan hadir sekitar 2.000-an bahkan lebih berbagai pengusaha dan stakeholders dari Rusia maupun dari negara lain. Tentu saja termasuk Indonesia tadi. Dan juga di sini yang seperti tadi saya bilang, juga kita masuk ke dalam marketplace ya dari beberapa perusahaan. Jadi kita tidak buat sendiri karena itu juga menyangkut bisnis deal di mana KBRI sebagai satu institusi pemerintah tidak boleh masuk ke situ, tapi kita memfasilitasi supaya produk Indonesia ini bisa masuk di marketplace-nya perusahaan-perusahaan di sini yang sampai ribuan sebenarnya, sampai ribuan. Nah itu yang kita akan berusaha lakukan terus. Juga kita melakukan promosi online, apakah melalui informasi-informasi misalkan melalui Instagram ya bisa kita lakukan meskipun pendek. Dan juga kita berbicara dengan pengusaha-pengusaha di sini apakah tertarik atau tidak, dan kalau perusahaan-perusahaan dari Indonesia bisa ada e-katalog karena sekarang itu kan semuanya digital ya. Kalau kita bawa sedikit ini kan nggak bisa. Jadi kalau ada e-katalog yang bisa kita forward dan kita sirkulasikan secara digital itu sangat bagus, sangat membantu. Jadi ini kurang lebih kita berusaha secara offline maupun online. Kita ada bisnis forum di sini yang kita lakukan di Moskow ini juga. Ini tentunya merupakan wadah yang sangat baik untuk bisa merengkuh peluang pasar di sana ya bagi para pengusaha Indonesia ini, Pak Jose ya. Betul. Iya. Nah kemudian juga kalau saya tahu ini masyarakat Islam di Rusia ada sebanyak 25 juta orang.
Betul ya Pak Jose, terbesar di Eropa. Ini tentunya sejalan dengan target Indonesia yang yang punya target untuk jadi produsen produk halal terbesar di dunia pada tahun 2024. Nah, ini bagaimana peluangnya untuk produk-produk halal di sana? Ya, peluangnya memang sangat besar. Seperti tadi Mbak Tasya menyebutkan bahwa ada sekitar 25 juta penduduk Muslim di sini. Tapi saya bilang bahwa ini ditujukan untuk pasar yang begitu besar. Ada yang mengatakan kepada saya juga suka. Saya bukan orang Muslim, tapi saya suka halal produk. Jadi bisa lebih besar lagi. Nah ini, jadi di Kazan nanti minggu depan itu juga ada sebenarnya ditujukan untuk bisa mempromosikan halal industri itu. Dan kita di sini akan berusaha kerjasama dengan pihak Mufti di sini supaya ada semacam sertifikasi halal di antara kedua negara. Baik. Supaya selanjutnya bisa ada perdagangan yang lebih meningkat di halal produk ini. Baik. Nah, kemudian untuk regulasi sendiri di sana, apakah saat ini masih cukup ramah untuk para pengusaha dari Indonesia, Pak? Iya, sebenarnya kalau perusahaan di sini ya, yang tidak boleh kita masuk itu adalah tentu perusahaan milik negara. Yang lainnya silakan mencari partner di sini, atau kalau tidak mencari distributor di sini, importir di sini yang bisa menyebarkan produknya di Rusia, atau bisa mendirikan sendiri perusahaan di sini. Jadi peluangnya tetap terbuka. Ya baik bekerja sama di sini maupun membuka kantor sendiri. Jadi mitra dengan pengusaha sini atau membuka kantor sendiri. Sorry. Baik, ini tentunya memiliki nilai-nilai tambah begitu ya Pak ya bagi masyarakat Indonesia sendiri. Apa nilai tambah yang diperoleh dengan adanya produk-produk yang kita ekspor ke sana ini? Saya kira nilai tambahnya ya, mungkin saya lihat dari peluang potensi yang sangat besar. Jadi kita sebenarnya saat ini perdagangan antara Indonesia dengan Rusia, total perdagangannya hanya 2,35 miliar dolar. Jadi potensi di antara dua negara G20, Rusia ini negara terbesar ke-11 dan saya yakin akan lebih meningkat lagi karena dilihat dari besarnya negara ini, kekuatan industrinya sangat hebat. Dan negara terluas di dunia dengan segala macam sumber daya alamnya yang tidak sedikit. Jadi peluang kita bekerja sama dengan Rusia dan dalam hal perdagangan ini ya dengan penduduk dia itu 147 juta jadi tidak sedikit ditambah dengan Eurasian itu hampir katakanlah hampir 180 juta pasar yang merupakan peluang besar. Ini adalah seperti tadi dikatakan nilai tambah dari pasar-pasar tradisional yang telah ada. Ini pasar potensial ke depan yang perlu kita kembangkan lebih jauh. Baik, ini di tahun 2018 saja sebenarnya terjadi peningkatan nilai ekspor dari Indonesia ini 30% atau sebanyak 1.000 kontainer produk dan saya paham bahwa mungkin ini akan terjadi sedikit penurunan karena adanya pandemi, tetapi bagaimana dengan target realisasi ekspor untuk tahun 2021 ini? Ya memang data secara lengkapnya belum ada ya, karena kita harus tunggu beberapa saat sebelum data statistik berkumpul. Tapi memang tadi pertanyaan awalnya saya tidak menjawab dengan baik. Saya baru dapat datanya bahwa ada kontraksi ekonomi memang di Rusia sekitar 5,5%. Dan itu mengakibatkan penurunan pendapatan domestik brutonya itu tahun 2020 menurun sekitar 0,8% sampai 5,5%, tapi diperkirakan akan meningkat tahun ini dengan adanya berbagai kegiatan perdagangan yang semakin meningkat dan itu juga akan sangat tergantung kepada perkembangan pandemi secara global. Tentu saja yang akan berdampak ke berbagai negara yang berdagang dengan Rusia gitu. Demikian. Iya, namun demikian memang adanya peluang di pasar Rusia ini tentunya merupakan angin segar bagi para pelaku usaha di Indonesia. Mungkin ada pesan-pesan ataupun masukan dari Pak Jose sendiri.
Ya, saya kira pasar Rusia ini kita ambil contoh dari yang sudah berhasil, ya, yang dilakukan Mayora misalkan. Itu tidak bisa instan. Artinya sekejap kita udah bisa menguasai pasar di sini. Tapi mereka melakukan penelitian pasar. Mayora ini melakukan penelitian pasar, market semacam market intelligence-nya itu dia lakukan. Kemudian dia melakukan inovasi-inovasi dan adaptasi terhadap pasar yang ada. Nah, sejogjanya pengusaha-pengusaha kita dapat lakukan hal yang sama karena tidak ada yang kita datang segera dan bisa ini. Jadi harus berusaha, tapi dengan dengan terus lakukan upaya demikian pasti akan berhasil di Rusia ini. Baik, baik Pak Jose. Jadi yang kuncinya adalah riset dan juga inovasi serta upaya yang konsisten ini tentunya bisa membuat para pelaku usaha di Indonesia punya pasar di Rusia dan bisa masuk ke pasar Rusia ya Pak Jose. Baik Pak Jose, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Terima kasih atas waktunya. Salam sehat selalu Pak Jose. Terima kasih Mbak Tasya. Jaga kesehatan. Baik, sama-sama Pak. Terima kasih. Thank you.